Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Joe di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi ini adalah lanjutan video yang kemarin. Buat kalian yang belum nonton, gue saranin nonton dulu video yang pertama. Linknya gue taruh di atas ini nih. Nah, jadi akhirnya Pak Joko, security yang menjaga kampus ini, mulai menceritakan semua pengalamannya semenjak dia kerja di sini. Dan semuanya berawal ketika pihak kampus mencarikan seorang tukang kebun untuk memotong sebuah pohon waru doyong. Nah, jadi pot itu ada di belakang kampus, dekat dengan musola. Padahal di situ banyak tukang kebun yang bekerja di kampus ini, tapi tidak ada satupun yang bersedia untuk memotong pohon tersebut. Karena diyakini ada sosok makhluk gaib yang menjaga tempat itu. Pak Joko juga mendengar kabar kalau di sekitar pohon waru itu kadang suka terlihat seekor ular putih yang sangat besar dan panjang. Bisa dibilang ukurannya itu sebesar satu batang pohon kelapa. Lalu Pak Joko ditugaskan untuk mencari seseorang yang mau memotong pohon keramat tersebut. Bayarannya pun menurut Pak Joko sendiri itu sangat tinggi untuk ukuran memotong sebuah pohon. Setelah Pak Joko bertanya ke sana ke sini, akhirnya dia bertemu dengan Pak Udin. Nah, Pak Udin ini adalah salah satu orang yang dibilang sakti karena ilmu kebatinan yang dia miliki, dan dia juga udah sering ngobatin orang-orang yang sakit di kampungnya. Nah, akhirnya Pak Joko bertemu sama Pak Udin, dan Pak Joko menjelaskan maksud dan tujuannya tentang memotong pohon tersebut. Dan Pak Udin menyanggupinya, dan beliau meminta syarat agar disiapkan sebuah sesajen. Dengan alasan itu adalah media untuk mengusir makhluk gaib yang ada di pohon waru tersebut. Nah, jadi ketika Pak Udin pengen motong pohon itu, Pak Joko ini ada. Pak Joko ini di sampingnya Pak Udin. Karena emang Pak Joko ditugaskan untuk mengurusi masalah pohon keramat itu. Awalnya Pak Joko sempat ragu, Pak Joko sempat ngerasa takut akan terjadi sesuatu ketika pohon waru itu dipotong. Tapi sampai akhirnya pohon itu ditebang, nggak ada keanehan yang terjadi waktu itu. Dan dalam hatinya Pak Joko, dia ngucap alhamdulillah, karena apa yang ditakuti sama orang-orang itu cuma mitos belaka. Dan Pak Joko juga ngeliat Pak Udin setelah memotong pohon waru itu masih sehat-sehat aja. Akhirnya Pak Joko pun bertanya sama Pak Udin, gimana Pak? Nggak ada yang aneh-aneh kan ya? Saya merinding melihat Bapak memotong pohon waru tersebut. Nah, Pak Udin ini menjawab, insya Allah aman mas, ini udah beres kok, pohon warunya biar saya aja yang buang ya mas. Jadi itu permintaannya Pak Udin sama Pak Joko. Jadi dia minta pohon warunya biar dia aja yang buang. Nah, karena jawaban Pak Udin sangat meyakinkan saat itu, akhirnya Pak Joko dapat bernafas dengan lega. Karena tugas yang diberikan kepada Pak Joko dapat selesai hari itu tanpa ada masalah apapun. Nah, terus malam harinya, ketika Pak Joko sedang duduk di depan rumahnya, jadi malam itu tuh dia lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi nyantai. Nah, malam itu tuh angin berembus sangat kencang, diselingi sama bunyi-bunyi petir. Ya, jadi seperti pengen hujan. Tiba-tiba aja ada seorang wanita lewat di depan rumah Pak Joko. Dia lewat sambil ngelirik ke arah Pak Joko nih. Nah, mukanya ini kelihatan seperti orang yang lagi kesel. Nah, karena kejadian itu membuat Pak Joko ini terdiam dan kebingungan. Nah, karena menurut Pak Joko, di kampungnya itu nggak ada warga kampungnya ini memakai pakaian seperti yang dipakai oleh wanita itu. Nah, jadi pakaiannya ini asing, seperti sebuah pakaian pengantin karena di bagian pinggang ke bawahnya itu agak melebar. Nah, terus wajahnya juga pucat dan rambutnya panjang, tergerai tapi berantakan. Lalu tingginya itu beda dengan gadis-gadis yang ada di kampungnya Pak Joko. Nah, terus kejadian itu membuat bulu kuduknya Pak Joko ini merinding. Nah, akhirnya Pak Joko ini mutusin buat masuk ke dalam rumah karena tiba-tiba aja badannya merasa nggak enak badan, jadi dia memutuskan untuk tidur lebih cepat. Nah, jadi malam itu Pak Joko tuh mimpi, dia nggak tahu ada di mana, tapi dia ngedenger ada suara perempuan nangis. Nah, terus Pak Joko ini
cari tuh sumber suaranya ada di mana. Nah ternyata tepat di bawah sebuah pohon, Pak Joko ini ngelihat seorang wanita sedang berjongkok dan menangis. Nah tangisannya ini ngebuat Pak Joko merasa nggak tega. Lalu dia menghampirinya dan terus bertanya kepada si perempuan ini. Dan jadi kurang lebih nih Pak Joko nih ngomongnya kayak begini. Mbak kenapa nangis di sini? Rumah Mbak emang di mana? Nggak baik malam-malam nangis sendirian Mbak. Biar saya anterin pulang. Nah terus sambil terus memperhatikan perempuan itu, nah mungkin gara-gara pertanyaannya Pak Joko, suara tangisannya ini berhenti. Tapi dia masih dalam posisi berjongkok dan menutupi wajahnya di antara kedua kakinya. Dan gak lama, perempuan itu berdiri dan tertawa-tawa sambil menatap Pak Joko. Wajahnya sangat menyeramkan. Nah jadi di mukanya ini banyak luka bakar dan beberapa belatung yang Pak Joko lihat saat itu. Terus matanya juga melotot ke arah Pak Joko. Sambil ketawa-ketawa, wanita ini tuh berkata kembalikan rumah saya. Nah terus Pak Joko yang ngalamin kejadian seperti itu nggak bisa bergerak. Jadi itu seakan-akan suara ketawanya perempuan ini masuk ke dalam kepalanya Pak Joko. Terus perempuan ini menghampiri Pak Joko dengan kedua tangannya seperti pengen mencekik dia. Nah nggak lama Pak Joko pun terbangun. Dia terbangun dalam keadaan sangat dingin. Dia langsung memperhatikan setiap sudut ruangan kamarnya untuk memastikan kalau apa yang barusan aja dia alami itu adalah sebuah mimpi. Nah tapi nggak lama kemudian Pak Joko ini ngedengar ada suara orang yang menangis dari luar rumahnya. Nah terus Pak Joko langsung keinget sama mimpi yang baru aja dialami, bahwa wajah wanita yang ada di mimpinya itu sama dengan wajah wanita yang lewat di depan rumahnya tadi malam. Nah jadi karena Pak Joko ini ketakutan, dia langsung membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Nah sambil di dalam hatinya tuh dia berdoa terus minta agar nggak diganggu sama sosok wanita itu. Malam itu rasanya tuh panjang banget. Dia juga nggak ingat udah berapa banyak surat-surat pendek yang udah dia baca. Mungkin karena kecapean akhirnya Pak Joko ini tertidur. Nah dia tidur sampai pagi dan dia juga nggak mimpi lagi ataupun diganggu oleh makhluk itu. Nah jadi keesokan paginya dia mendengar dari tetangga kampungnya kalau Pak Udin itu meninggal dunia. Nah jadi semalam itu dia meninggal. Pak Joko yang mendengar kabar itu cuma bisa terduduk lemas. Jadi dia langsung berpikir, apa jangan-jangan ini semua gara-gara pohon warudoyong yang udah ditebang sama Pak Udin. Karena sebelumnya Pak Joko ini nggak pernah sama sekali mimpi buruk ataupun mengalami hal-hal yang aneh. Tapi semenjak berurusan dengan pohon itu, dia sering sekali diganggu dan ditemui oleh sosok wanita tersebut. Nah selesai Pak Joko menceritakan pengalamannya, akhirnya gue tanya tuh sama dia, kira-kira bapak diganggunya sampai sekarang apa enggak? Nah terus Pak Joko ini bilang, alhamdulillah udah enggak mas. Saya sempat pergi ke tempatnya Simbah dan konsultasi. Setelah dibantu sama Simbah, saya udah nggak pernah mengalami kejadian aneh lagi. Di sini tuh banyak kejadian aneh mas. Harusnya mas juga hati-hati. Soalnya dia nampakin diri cuma ke beberapa orang yang emang dia suka. Nah jadi biasanya habis dia nampak, pasti orang yang ngelihatnya ini kesurupan mas. Beruntung mas nggak sampai seperti itu. Jadi gue cuma jawab, ya pak alhamdulillah. Nah terus gue tanya tentang ular dan warudoyong ke Pak Joko. Nah jadi kata Pak Joko, banyak yang bilang ular itu adalah penjaga makam keramat di belakang kampus ini. Itu adalah makam sesepuh kampung sini mas. Dan Pak Joko juga nggak tahu banyak tentang makam itu. Tapi dia bilang banyak orang yang berdoa dan menaruh beberapa sesajen di sana. Akhirnya gue pastiin ke Pak Joko, mereka naruh sesajen pak. Si Pak Joko ini bilang, iya mas. Akhirnya gue tanya lagi kan, karena gue penasaran. Kira-kira kalau saya mau ngeliat bekas pohon warudoyong itu ditebang, boleh nggak pak? Terus dengan muka yang heran, Pak Joko ini nanya, emang mas nggak takut? Aneh ya emang orang-orang dari kota, kalian nggak takut dengan hal-hal mistis seperti ini? Nah terus gue jawab, bukannya begitu pak. Saya sih cuma penasaran aja, mau lihat dengan mata saya sendiri. Sebuah pohon yang bisa sampai ditakuti begitu banyak orang. Maaf ya pak, bukannya bermaksud nggak sopan. Akhirnya Pak Joko ngejanjiin untuk membawa gua ke tempat pohon waru tersebut. Nah jadi dia juga sempat pesan sama gua, kalau dia nggak bertanggung jawab kalau ntar terjadi apa-apa sama gua. Nah karena gua udah dapat beberapa info, akhirnya gua tanya lagi tuh sama dia tuh,
Jadi tuh di sini ada penampakan apa aja sih Pak? Nah, Pak Jokowi ini bilang kalau di belakang itu ada perempuan yang jalannya nyeret. Makanya di kampus ini tuh nggak ada yang berisik kalau udah jam 10 ke atas. Nah, jadi di belakang sana ada ruang perpustakaan. Nah, ruangannya ini pas ada di pojok gedung. Nah, jadi ketika mahasiswa sana ataupun warga sana membuat suara gaduh ataupun suara-suara berisik yang lainnya di atas jam 10, maka di ruangan itu akan terjadi sesuatu di ruangan perpustakaan itu. Nah, jadi waktu itu mereka sengaja membuat suara gaduh dengan tujuan mereka mau tahu kebenaran dari bunyi-bunyi yang suka terdengar dari dalam ruang perpustakaan. Nah, jadi dari dalam ruangan perpustakaan itu ada suara seperti orang sedang membanting meja atau barang-barang yang lainnya. Nah, tapi ketika dibuka, semuanya rapi, semuanya nggak ada yang berantakan sama sekali. Nah, jadi waktu itu Pak Joko juga pernah ngalaminnya sendiri ketika dia lagi jaga malam dan dia juga lagi keliling ke bagian belakang. Dia nggak tahu suaranya ini mungkin mahasiswa di sana tuh membuat kegaduhan atau enggak suara-suara yang berisik. Nah, pas di samping ruangan perpustakaan itu, Pak Joko mendengar ada suara-suara berisik dari ruangan perpustakaan. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 1 malam. Antara dia mau kabur dan penasaran mau ngeliat apa yang terjadi di dalam ruangan perpustakaan. Nah, karena penasaran, akhirnya Pak Joko ini ngelirik ke arah jendela. Dan di sana dia melihat ada seorang perempuan duduk di atas meja sedang menyisir rambutnya. Tapi wajahnya menghadap ke arah lain. Jadi Pak Joko ini melihat perempuan itu dari belakang. Nah, karena takut, Pak Joko buru-buru balik badan dan menjauh dari ruangan itu. Nah, jadi dia berjalan agak cepat karena perasaannya pun juga udah makin gak enak. Nah, terus tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti sebuah benda sedang diseret-seret. Tepat ada di belakangnya Pak Joko. Nah, jadi karena refleks, Pak Joko ini nengok ke belakangnya. Dan di belakangnya dia ada sosok perempuan di atas lantai sedang menyusul ke arah berdirinya Pak Joko. Dan perempuan itu menyeretkan kedua kakinya seperti orang lumpuh. Nah, karena kejadian itu Pak Joko langsung lari sekencang-kencangnya dari sana. Nah, jadi Pak Joko juga bilang ke gue kalau dia tuh udah capek karena sering banget ditampakin dulu tuh. Kenapa mereka nggak mau nampakin ke yang lain aja? Kenapa harus saya melulu? Nah, terus gue tanya nih sama Pak Joko kan, ada lagi nggak Pak? Dia bilang, nah itu yang terakhir Mas, si Noni Belanda itu. Mas kan juga udah ngeliat langsung tadi. Akhirnya gue bilang sama dia, serem ya Pak ternyata di sini. Nggak nyangka, padahal kampusnya kelihatan asri. Ya dia cuma bilang, ya gitu Mas. Nah terus Pak, kalau musola gimana? Benar nggak sih tuh kalau pintunya nggak boleh ditutup? Nah jadi kalau masalah musola ini Pak Joko nggak berani ngejawab. Nah tapi dia cuma bilang, kalaupun dia lagi jaga malam, dia pasti menghindari musola itu. Jadi mending dia ngelewatin jalan yang agak jauh daripada dia harus lewat di samping musola. Ditambah kamar mandinya juga serem banget menurut dia. Nah jadi karena waktu itu di jam 1 pagi, akhirnya gue pamit sama Pak Joko. Terus gue balik ke mes. Nah seperti biasa deh, kalau habis ngobrolin makhluk goib, pasti tuh bawaannya was-was. Kayak ada yang ngikutin dan memperhatikan dari jauh. Nah jadi besok harinya, seperti biasa rutinitas gue, monitor para orang-orang kerja di lapangan. Karena waktu itu pas ada rapat dadakan dari pihak kampus, semua tim diwajibkan datang pagi. Nah, ruang rapatnya ini kebetulan berseberangan dengan musola yang terkenal itu. Nah, jadi selama rapat akhirnya gue nggak fokus karena selalu melihat ke arah musola. Gue penasaran mana mungkin tempat ibadah bisa jadi angker. Karena itu tempat kan selalu dipakai buat ibadah, kecuali tempat itu dipakai untuk maksiat, baru masih masuk logika gue. Jadi struktur bangunan musola itu benar-benar gue perhatiin, mulai dari bentuknya, pintunya, atapnya, orang-orang yang bolak-balik masuk ke musola itu, semua gue perhatiin. Dan emang gak ada keanehan sama sekali. Semua kelihatan normal seperti musola pada umumnya. Selesai rapat jam 12 siang. Nah pas banget masuk waktu zuhur.
Jadi bos gue ngajak sholat dulu di musola itu. Dengan wajah yang gue udah hafal banget, kalau dia itu juga penasaran dengan cerita yang beredar. Akhirnya kita sholat di sana. Nah selesai sholat, dia nanya ke gue, gimana ada yang aneh apa enggak? Jadi waktu itu gue cuma jawab nggak ada, sambil geleng-geleng kepala. Nah jadi hasil rapat hari itu, pihak kampus meminta untuk menambahkan kedalaman struktur pondasi. Jadi kita harus ngegali lagi lebih dalam karena suatu hal. Awalnya perusahaan kami ngeluh karena itu ada di luar kontrak dan udah pasti akan nambah biaya operasional. Tapi akhirnya kita ngalah karena itu pertama kali kita mendapatkan proyek di luar dan tujuan kita agar panjang ke depannya. Jadi mau nggak mau ya harus dikerjain untuk mengambil hati mereka. Karena banyaknya kerjaan waktu itu, jadi gue nggak bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Joko. Dan untuk melihat bekas pohon waru itu tumbuh, juga ikut ke pending. Jadi gue lagi fokus dengan galian pondasi. Tapi mungkin karena udah rezeki, ternyata di bawah sana ada sebuah harta karun, yaitu pasir. Semakin digali, pasirnya semakin banyak. Buat kita itu adalah sebuah harta karun, karena kita jadi nggak perlu mengeluarkan operasional untuk membeli pasir lagi. Dan di dalam galian tersebut, kita juga menemukan beberapa peninggalan pondasi, mungkin bekas zaman Belanda, karena bentuk pondasinya masih sederhana. Dan kita juga menemukan bekas-bekas rel kereta api. Di situ tertulis tahun 1804. Kalau nggak salah itu angkanya 1804. Jadi agak sedikit aneh kalau bekas-bekas bangunan itu masih meninggalkan sisa. Jadi biarpun lagi sibuk, tetap aja gangguan dari makhluk goib itu tetap ada. Jadi waktu itu ada mandor yang mengaku bisa menarik benda pusaka. Adanya noni Belanda itu karena suatu benda pusaka yang dijaganya, itu menurut si mandor. Tapi setelah ngomong kayak begitu, beberapa hari kemudian dia jatuh sakit. Akhirnya mutusin buat pulang kampung dan berhenti kerja. Nah setelah beberapa minggu, akhirnya gue agak bisa sedikit santai untuk ngelanjutin kekepoan gue. Pak Joko ini udah paham banget kalau ngeliat gue dari jauh udah senyum-senyum. Jadi ketika gue samperin, dia bilang ke gue, tumben mas udah bisa jalan-jalan, udah gak sibuk ya? Nah terus gue jawab, iya nih pak, kemarin lagi sibuk-sibuknya. Iya saya lihat kok, saya kira masnya gak bisa serius kerja. Akhirnya gue cuma bisa ketawa. Jadi gue nagih janji sama Pak Joko. Terus kapan nih pak kita bisa ngelihat itu pohon? Jadi kata dia, sekarang aja yuk mas. Mumpung masih siang, kalau malam mas saya nggak mau ah. Akhirnya kita berdua jalan ke belakang. Nah jadi arah mau ke belakang itu, gue harus lewatin sebuah parkiran yang ada pohon beringinnya di tengah-tengah. Terus gue lewatin 2 buah gedung administrasi. Jalan yang gue lewatin itu kira-kira cuma muat 1 mobil sama 1 motor. Di kanan kirinya juga ada sebuah taman-taman kecil. Jadi lumayan jauh buat nyampe ke belakang. Nah jadi gue mikir waktu itu, gimana kalau malam-malam gue lewat di sini? Udah pasti tuh rasanya beda banget. Akhirnya kita berdua sampai di tempat bekas pohon itu tumbuh. Jadi tempat bekas pohon itu tumbuh sekarang diganti dengan sebuah taman. Dan di seberangnya ada musola tempat gue tadi sholat. Gue berdiri di sana agak lama. Dan rasanya emang seperti bertabrakan dengan dimensinya mereka. Jadi rasanya tuh kayak kedorong-dorong gitu. Nah terus Pak Joko bilang, di sini tuh katanya ada pusaka mas, tapi saya nggak tahu ada di mananya. Udah yuk mas, saya merinding lama-lama di sini. Akhirnya kita pergi dari sana. Gue masih terus mikirin rasa yang tadi gue rasain. Kalau Pak Joko bilang ada pusaka, kayaknya sih itu benar. Soalnya rasanya ya gitu, gue kayak tabrakan dengan alamnya mereka. Akhirnya gue pamit sama Pak Joko dan melanjutkan pekerjaan gue sambil mikirin kayaknya gue harus kesana lagi tapi di malam hari. Pasti kalau di malam hari itu hawa energinya lebih kencang. Nah sambil terus mikirin kapan hari yang enak buat kesana, gue juga sambil nyari orang yang mau nemenin gue ke belakang. Akhirnya gue ngajak si mandor buat nemenin gue. Karena ada beberapa hal yang gue hitung,
Jadi gue putusin untuk kesana lagi pas di malam Jumat. Nah jadi pas malam Jumat ini gue sama mandor ketemu lagi sama Pak Joko. Gue izin sama dia. Habis itu dia bilang ke gue, yakin mas mau ke belakang? Nah terus gue jawab, iya pak. Daripada penasaran saya jadi kepikiran terus. Nah bapak nggak mau sekalian ke belakang nih, hitung-hitung kita nemenin bapak keliling. Saya udah nyiapin rokok sama kopi nih pak, yuk kalau mau. Nah ternyata Pak Joko mau, nggak tahu deh, dia emang lagi pengen ke belakang atau malah takut sendirian di depan. Jadi akhirnya kita jalan bertiga, lumayan nggak begitu sepi, karena si mandor ini orangnya senang bercanda, jadi sedikit bisa ngalihin ketakutannya Pak Joko. Jadi emang rasanya tuh beda banget ketika gue jalan di malam hari. Biarpun ada halaman terbuka, tapi rasanya tuh gerah banget. Dan gue juga sedikit kesusahan bernapas, karena banyaknya makhluk goib malam itu, dan mereka memperhatikan kita sepanjang jalan. Jadi bentuknya juga beragam, ada yang gak ada tangannya, ada juga yang diem aja dengan muka murung, ada juga yang cuma kepalanya aja, dan lain sebagainya. Jadi seperti ada di tempat korban mutilasi. Belum lagi suara-suara yang ngeganggu. Jadi tuh kayak ada yang minta tolong, ada yang ngeluh kesakitan, dan lain sebagainya. Gue nggak tahu si mandor dan Pak Joko ini denger apa enggak, karena dari tadi mereka bercanda mulu. Gue tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu di depan sana. Di sebelah lampu taman, ada sebuah sosok bayangan hitam besar, dan gue cuma bisa ngeliat setengah badannya aja, karena sosok itu tinggi dan besar. Nggak lama, lampu taman itu kedap-kedip terus mati. Merasakan ada yang nggak beres, Pak Joko mulai ketakutan dan ngajak balik ke depan lagi. Jadi awalnya gue juga pengen ngikut karena kejadian itu. Emang benar-benar nakutin banget, ditambah lampu taman itu mati. Jadi keadaan saat itu gelap banget. Untung si mandor ini bawa senter, jadi ada sedikit penerangan di sana. Terus dia bilang, gimana bang, masih mau ke belakang? Si mandor nanya kayak begitu. Gue ini nggak salah bawa orang. Jadi gue ngeliat si mandor ini kayaknya nggak takut. Jadi ya gue ngelanjutin perjalanan itu. Dan Pak Joko nggak mau jalan paling belakang. Dia akhirnya mepet di belakangnya si mandor. Jadi akhirnya gue sampai di depan musola. Dan bener banget, pintu musola itu nggak ditutup rapat. Kayaknya semua orang di sini benar-benar ngikutin kabar tersebut. Gue akhirnya jalan ngedeketin pintu musola itu. Nah, gue lihat si Pak Joko sama mandor ada jauh di belakang gue, jadi dia nggak ngikutin gue deketin musola. Terus gue sempat memperhatikan di sekitar musola itu, jaga-jaga kalau ada orang lain di dekat sana. Gue juga sempat mikirin kalau nanti beneran gue tutup pintu musolanya, kira-kira orang lain bakal kena efeknya apa enggak. Nah jadi setelah gue pikirin, akhirnya gue pegang itu pintu musola dengan niat mau nutup pintu itu sampai rapet. Habis itu gue nungguin sebentar sambil ngerokok. Jadi sebelum pintu itu ketutup, ada seorang wanita menjerit tepat di seberang kanan gue. Jadi baru kali ini gue berhadapan deket banget sama makhluk goib. Biasanya nggak pernah sedekat itu. Nah jadi si noni Belanda ini ngejerit kenceng banget. Dia bilang ke gue pergi. Dan gue lihat dengan sangat jelas itu matanya melotot ke arah gue. Bajunya putih panjang dan rambutnya itu kayak orang-orang zaman dulu. Atau kalau lo pernah nonton film Susana, pas jadi kuntilanak, nah rambutnya kayak begitu, ngembang, nggak jelas, dan berantakan banget. Kalau dibandingin sama kuntilanak yang rambutnya lurus, itu mah belum ada apa-apanya. Nah setelah gue lihat noni Belanda itu, refleks langsung nyariin Pak Joko sama si mandor. Gue pengen tahu dia itu ngeliat juga apa enggak. Dan ternyata mereka berdua udah kabur, udah nggak ada di sana. Jadi akhirnya gue mundur pelan-pelan sambil perhatiin itu noni, kira-kira ngobrol apa enggak. Tapi dia tetap diem di sana dan terus melototin gue. Ketika gue rasa udah aman jarak antara gue sama si noni, akhirnya gue juga ikutan kabur nyari si mandor dan Pak Joko.